الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita lanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan yang insyaAllah dapat mengusir syaitan. Halaman ke-37 insyaAllah ta'ala tentang doa al-istiftah, bahwasanya di dalamnya ada permohonan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini adalah zikir yang keempat, zikir ucapan dan perbuatan yang keempat yang dapat mengusir syaitan ketika sholat. Ini zikir yang ucapan yang keempat. Disunahkan membaca al-istiftah bagi orang yang diuji dengan banyaknya gangguan was-was di dalam sholat. Tapi istiftah ini itu kalau misalnya disebut al-istiftah berarti di awal sholatnya. Semoga Allah menyelamatkannya dari syaitan dan gangguannya. Yang pertama, Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala wa hamzuhu al-mutah wa nafthuhu asy-syi'r wa nafthuhu al-kibriya. Bahwasanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari di sini hamznya, nafnya dan nafkhnya. Ada tiga hal. Kemudian dikatakan di sini, dan dia berkata, dan kemungkinan yang berkata di sini adalah Ibnu Mas'ud wallahu a'lam. Hamz itu artinya adalah sihirnya. Waalaikumsalam. Hamz itu sihirnya syaitan. Naf itu adalah syiirnya syaitan, dan nafkh adalah kesombongannya syaitan. Jadi ada juga nafkh artinya kesombongan, ada juga nafs artinya sihir. Syair. Berarti syaitan juga bisa membuat syair kekufuran. Bukan hal yang mustahil jika syaitan membuat syair. Iya. Dan nafkh adalah kesombongan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal itu. Terutama di sini kesombongan juga datang atau disebabkan pengomporan syaitan. Kedua, Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan faqal, bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, lalu beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukrata wa asila itu sebanyak 3 kali. Allahu Akbar 2 kali, alhamdulillah katsira 3 kali, kemudian subhanallahi bukrata wa asila sekali, itu semua satu paket 3 kali ya. Baru setelah yang ketiga kalinya, setelah itu a'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Kalau tadi kan riwayat Imam Ahmad sebelumnya, riwayat Imam Ahmad simple, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi atau min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ala kulli hal itu semampunya kita aja. Kalau misalnya kita ingin a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi dengan urutannya, imma yang pertama tadi, imma yang ini yang kedua. A'udzubillahi minasyaiton min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi boleh. Baik. Jadi udah tadi Allahu akbar kabira, artinya Allah Maha besar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, segala puji yang sebanyak-banyaknya. Katsira, sebanyak-banyaknya hanya bagi Allah, itu 3 kali. Kemudian subhanallahi bukrata wa asila sekali, itu Maha suci Allah pada waktu di pagi hari dan petang, itu sebanyak 3 kali. Baik. A'udzu billahi minasyaiton, saya berlindung kepada Allah dari syaitan. Min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi, dari kesombongannya, syairnya dan sihirnya. Di sini katakan perawi mengatakan nafsuhu, nafs adalah syairnya, nafkh adalah kesombongan, dan hamz adalah sihirnya. Ini riwayat Jabir bin Mut'im juga seperti itu. Maksudnya menafsirkan nafkh dan hamz. Kalau misalnya dalam ilmu hadis, kalau misalnya 2 seperti ini berarti apa? Hadis apa? Sahih, cuman enggak itu kalau misalnya dhaif ketemu dhaif. Ya ini adalah hadis ahad kan? Ahad terbagi menjadi berapa? 3. Apa aja? Lupa. Gharib dan yang jawab itu yang belum pernah belajar di sini mustalah hadis. Yang mana yang udah belajar sini? La yanfa, ilmunya enggak bermanfaat. Masyhur. Terus? Enggak, mutawatir lawan dari ahad. Marju, usul fikih. Enggak nanya itu mantu, soalnya waktu itu belum pernah belajar mustalah hadis di sini. Siapa? Ingat gak? Masyhur, gharib dan satu lagi yang tengah-tengah. Ayo. Aziz. Yang jawab malah yang nggak pernah belajar di sini, gimana? Malu lah bagi semuanya nih. Ya, masyhur, aziz dan gharib. Kalau misalnya gharib 1, aziz 2, masyhur 3 atau lebih selama tidak sampai derajat mutawatir. Baik, itu berarti ini kalau 2 kemungkinan aziz, kalau 2 sahabat. Entah kalau misalnya ada lagi yang lain dari sahabat yang meriwayatkannya. Wallahu a'lam. Sedangkan pada sebagian jalan-jalan hadis yang lain menurut Imam Ahmad, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dari sihirnya, kesombongannya dan syairnya. Baik, kemudian tadi udah itu istiftah ya di salat apapun. Boleh salat sunnah atau salat wajib. Ya, kalau misalnya antum mau mencukupkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu sudah cukup insyaallah. Ini disebut olehnya adalah doa istiftah. Ala kulli hal, sebenarnya bisa juga untuk ketika memang kesulitan untuk konsentrasi, ada syaitan yang mengganggunya, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min
hamzihi wa nafthihi boleh. Ya. Itu ketika dia kesulitan konsentrasi. Namun insyaallah nanti ada lebih detailnya, nanti ada di halaman 40 dan seterusnya. Kemudian memohon yang kelima, memohon perlindungan atau membaca ta'awudz dari syaitan ketika membaca Al-Qur'an. Terutama pada saat memulai membaca Al-Qur'an, sebelumnya dia membaca ta'awudz atau isti'adzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Di sini fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka hendaklah kamu isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Minasyaitonir rajim. Ya, jadi adabnya, sunnahnya sebelum membaca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Sama membaca Al-Qur'an baca itu. Boleh juga nanti dia sambung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh disambungkan ke ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Boleh. Ya. Atau dipisah-pisah, umumnya boleh. Semuanya boleh. Nah, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu laysa lahu sultan, tidak memiliki kekuasaan 'alal ladzina amanu, atas orang-orang beriman. Jadi kalau misalnya kita bisa dikuasai oleh syaitan, mudah kesurupan, itu menunjukkan keimanannya agak kurang. Iya. Keimanannya agak kurang. Makanya yang perempuan itu lebih mudah nih. Yang perempuan lebih mudah untuk sampai kesurupan. Iya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan tawakal pada Rabbnya. Iya. Orang yang tawakalnya kurang, maka syaitan akan sangat mudah menguasainya. Dan penguasaan syaitan terhadap manusia tidak mesti dengan kesurupan fisik sampai getar, enggak mesti. Tetapi ketika dia kehilangan tawakal kemudian bergantung pada manusia, itu berarti dia telah dikuasai oleh syaitan. Ini hati-hati, bab tawakal ini tipis antara syirik dengan tawakal, antara syirik dengan tauhid. Tawakal, ketika seseorang bergantung pada manusia, ya benar-benar dia mengkiblatkan usahanya atau mengkiblatkan harapannya kepada manusia, maka syaitan itu sudah menguasai dia. Contohnya apa? Banyak contohnya. Apa contohnya? Ketika antum takut miskin, ya, kemudian mencari kerja, mencari nafkah, dan tidak ada di sana meminta kepada Allah, maka sebenarnya hari-hari masa kerja itu hari-hari syaitan telah menguasai kita. Itu serem loh. Itu maksudnya banyak orang terjebak, sehingga mereka mengalungkan harapan kepada manusia, kepada bosnya, kepada gajinya, kepada ini. Kayak ini terutama yang muda-muda yang insya Allah nanti bekerja, ketika kita mencari nafkah, jangan pernah menggantungkan kepada manusia tentang duit itu. Ya, tapi bertawakallah pada Allah, maksudnya benar-benar yakini, waalaikumsalam, bahwasanya kita ini berbuat seperti itu, ya, maksudnya beramal seperti mencari nafkah, yang memberikan rezeki adalah Allah. Ya, kemudian termasuk tawakal, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala
dari gangguan syaitan, manusia ataupun jin. Iya, Pak Tasfin. Nah, ketika misal kita dimusuhi oleh manusia, ya, ketika kita dimusuhi oleh manusia, kalau kemudian misal kita melawan dengan cara mencari perlindungan secara total dari manusia, atau mencari perhatian manusia supaya bisa menjadi pembela kita, maka ada muskilah di sini. Paham di sini? Misalnya kita dimusuhi oleh manusia. Kan ketika ada permusuhan tuh imma ada hak, imma ada batil, imma batil dengan batil. Ya, enggak mungkin ya permusuhan hak dengan hak. Enggak. Ya kan? Imma hak versus batil, imma batil versus batil. Kalau hak versus hak itu enggak mungkin bermusuhan. Enggak. Kalau memang dua-duanya hak, enggak mungkin bermusuhan. Pada dalam artian berseberangan, enggak. Allah Ta'ala tidak akan mempertemukan dua hak yang berseberangan, enggak. Nah, baik. Ketika antum dimusuhi, imma antum hak atau salah, dan imma orang yang musuhi antum hak atau salah. Tapi ketika misalnya sekiranya antum berada di kesalahan, kemudian antum tahu itu salah, tapi antum tidak mau mengakuinya, dan antum menyerahkan perkara pada Allah namun tidak mau mengakuinya, ini berarti antum berdusta kepada Allah. Paham gak di sini? Yaitu misal antum berseteru dengan orang, antum tahu antum salah, orang itu yang benar, kemudian antum bertawakal pada Allah agar antum menang, padahal antum salah, antum tidak mengakui, maka antum berdusta di sini kepada Allah, pura-pura di depan Allah Ta'ala meminta pertolongan Allah, tetapi dalam kondisi berpura-pura kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kadzib 'ala Allah. Ini mungkin enggak masuk syirik, enggak, tetapi ini kadzib, bohong. Allah Ta'ala tidak akan membantunya. Tapi itu kalau misalnya kita dalam kondisi salah dan dia dalam kondisi benar. Kemudian kalau misalnya kita dalam kondisi salah, dia dalam kondisi salah juga, nah, dan kita kemudian bertawakal pada Allah, kita tahu kita salah, enggak mau mengakui, ini juga kadzib 'ala Allah dan juga kadzib 'ala nas, dusta. Baik. Yang ketiga, kita tahu kita dalam atas kebenaran. Ya. Kalau kita bertawakal pada Allah supaya memenangkan kebenaran ini, maka ini tauhid, benar ini. Tapi kalau misalnya kita dalam kebenaran, tapi kemudian untuk memproklamirkan, untuk melegalisir, untuk memenangkan kubu kita mencari perhatian manusia saja, ini enggak bertawakal pada Allah. Ini cari muka, ini bisa riya. Ya. Jadi orang yang riya itu bisa aja dia ada kebenaran, tetapi karena dia tidak bertawakal pada Allah, tidak menyerahkan perkara pada Allah, maka dia masuk ke dalam bab syirik padahal dia benar. Na'udzubillah. Lah ini na'udzubillah seperti ini. Ya. Nah, tadi berarti wa ala rabbihim yataqallun. Berarti syarat supaya tidak dikuasai oleh syaitan. Kita mafhum mukhalafah dari ayat 99 ini, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yataqallun. Berarti kan dua karakter yang disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala, dua karakter orang yang tidak disultankan oleh syaitan, yaitu beriman dan tawakal. Rukun, syarat-syarat. Dia harus punya keimanan dan dia harus tawakal dalam perkara itu. Dia memang misalnya dia tahu bahwasanya yang misalnya kan iman itu kan berarti percaya bahwasanya diantaranya Allah yang memberi rezekinya, baik. Tetapi dalam perjalanannya dia tidak bertawakal pada Allah dalam mencari rezeki. Dia tahu rezeki itu Allah yang berikan, tapi dia tidak bertawakal, maka syaitan memiliki sultan padanya, gitu.
Kayak orang-orang yang korupsi, antum tanya kepada mereka, siapa yang menurunkan rezeki? Ya Allah, mereka jawab. Tapi karena mereka nggak tawakal, maka mereka terjerumus dalam bab korupsi. Kenapa mereka bisa korupsi? Karena tidak tawakal dalam mencari rezeki. Gitu kan? Nah. Contoh lain. Yang memberikan kita ilmu itu sebenarnya siapa? Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan menuntut ilmu, kita tidak tawakal pada Allah, tidak menyerahkan bahwa saya inilah Allah Ta'ala yang memberikan saya, kemudian saya minta sama Allah, maka dia akan jadi apa? Sombong dengan ilmunya, tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Nah, yang seperti ini syaitan punya enggak sultan atas dirinya? Punya. Syaitan merajai dia. Nah, berarti iman yaitu percaya, keimanan bahwasanya Allah lah yang menjadikan ini, menjadikan itu. Namun dalam perjalanannya hati kita juga harus terkait dengan Allah, yaitu sikap tawakal kita bagaimana. Sikap tawakal kita bagaimana? Ya. Maka orang yang beriman dan menggabungkan dengan tawakal, dia tidak akan letih insyaallah. Sedangkan orang yang cuma punya percayanya saja, namun dia tidak tawakal, dia tidak akan pernah istirahat. Kenapa? Karena dia bergantung pada makhluk, yang mana kalau kita mencari pandangan makhluk itu akan capek. Ya. Baik, kemudian di sini lihat, innama sultanuhu, kebalikannya, sesungguhnya kekuasaan syaitan, 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ada dua syarat. Tapi kalau satu aja dipakai syarat ini, ya udah dapat sultannya syaitan. Syarat pertama, kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin, berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Menjadikan syaitan sebagai pemimpin itu enggak harus kita akui syaitan pemimpin kita, enggak. Tetapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka saat itu dia menjadikan syaitan sebagai sultan dia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan atas orang-orang yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan syaitan dengan Allah. Yaitu pertama yang mengikuti hawa nafsu dan yang berbuat syirik. Itu sultannya. Nah, adapun kalau misalnya kita tidak memperturutkan hawa nafsu, kemudian yang memperturutkan hawa nafsu, kenapa sebabnya? Biasanya karena tidak tawakal, tidak ingat kepada Allah, dan juga berbuat syirik. Itu baru dapat sultannya syaitan. Jadi gampang kan? Gampang. Kalau misalnya kita mau menjadikan syaitan sebagai pemimpin, maka cukup ikuti hawa nafsu dan berbuat syirik. Na'udzubillah. Di dalam amalan kita apapun. Kemudian terakhir yang F, menoleh atau melirik di dalam sholat ternyata adalah dari syaitan. Melirik di sini, melirik tanpa hajat atau tanpa darurat. Ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an iltifati ar-rajuli fi as-salah." Faqal huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salati ahadikum. Lihat, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang menolehnya seseorang di dalam salat. Maka beliau menjawab, huwa ikhtilas. Ikhtilas itu korupsi. Itu maknanya mukhtalis, korupsi. Itu adalah pencurian. Yakhtalisuhu syaitan. Syaitan mencuri salah seorang dari kalian dalam salatnya. Syaitan berusaha untuk membuat kita gagal fokus. Tidak hanya pada sholat, pada hal-hal kebaikan lainnya membuat kita gagal fokus sehingga berbelok-belok. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, karena itu untuk melawan syaitan itu. Jadi kalau misalnya kita sholat kemudian gagal fokus, ya menoleh kanan kiri,
Melirik gini, itu ikhtilas yakhtalisu syaitan, dari syaitan ikhtilasnya. Kemudian tidak mesti mata atau kepala yang melihat, tapi pikiran. Kadang pikiran itu fokusnya kemana? Nah, itu syaitan juga. Iya. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya di permasalahan sholat ini. Insyaallah besok akan kita bahas. Ya, juga dalam kajian, ketika seseorang gagal fokus, itu syaitan. Itu syaitan yang membuatnya. Baik dia gagal fokus, yaitu pikiran di kemana-mana, atau dia menemukan handphonenya kemudian dia melihat isinya yang di luar materi, atau hal-hal lain, juga tidur misalnya, atau ngobrol sama temannya padahal memang masih ada kajian. Itu semua ikhtilas yakhtalisu syaitan, kecuali kalau memang materi yang dikajikan itu materi sampah, baru nggak apa-apa kita berbicara di luar konteks. Ya, jadi itu aja untuk kajian zikir, doa dan perbuatan pengusir syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.